Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih kepada Bu Emma Fauzia, MPSI, yang sudah membimbing kami selama 1 semester di mata kuliah klinis jurusan psikologi. Selamat siang dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menonton video ini. Saya Emmanuel Cornelius Jai, mahasiswa jurusan psikologi yang akan berperan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Diikuti juga oleh teman-teman saya, yaitu ada Nicholas Haritama, Endang Karyawati, Brian Manalu, Hermanto Tampubolon, Nince Masrinita Gea, Abdillah Gultom, dan Amelia Safitri Handayani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Nah, apa itu psikologi forensik? Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Jika ingin tahu apa itu psikologi forensik, yuk didengar dan disimak penjelasan kami kali ini. Sini saya Brian Manalu akan membahas tentang pengertian psikologi forensik. Psikologi forensik biasanya tidak dipanggil untuk mengumpulkan spesimen DNA dan menganalisis sampel yang tertinggal di tempat perkara secara ilmiah. Psikologi forensik bukan ahli biologi atau ahli kimia, bukan peneliti TKP atau penegak hukum. Psikologi forensik hanya mempelajari perilaku manusia dan mencoba menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk digunakan dalam urusan hukum. Biasanya psikologi forensik digunakan yaitu melakukan otopsi psikologi, wawancara investigasi pelaku, wawancara para saksi, dan melakukan criminal profiling atau mencari gambaran perilaku dan profil perilaku. Lebih spesifiknya, psikologi forensik berfokus pada penerapan psikologi klinis terhadap sistem hukum. Praktek klinis ini umumnya berfokus pada penilaian dan pengobatan individu dalam konteks hukum, meliputi konsep-konsep seperti psikopati, kegilaan, penilaian risiko, cedera, dan komitmen sipil. Psikologi forensik adalah bidang yang berkembang pesat untuk psikologi klinis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang penelitian klinis yang kuat. Baiklah, saya akan melanjutkan sejarah psikologi forensik. Psikologi forensik memiliki sejarah yang relatif singkat. Dari sisi akademik, Hugo Münsterberg, seorang profesor dan direktur laboratorium psikologi di Harvard pada awal abad ke-20, dari tahun 1900 sampai 1920, dikenal sebagai pelopor psikologi forensik. Pada tahun 1908, beliau menerbitkan bukunya yang berjudul On the Witness Stand, yang isinya menguraikan topik-topik berikut, yaitu memory distortion, eyewitness accuracy, confession, suggestibility, hypnosis, crime detection, dan the prevention of crime. Sedangkan dari sisi penerapannya, Cesare Lombroso, seorang kriminolog dari Italia dari tahun 1936 sampai 1909, dikenal sebagai bapak kriminologi modern karena beliau mencari tahu dan memahami sebab-sebab seseorang melakukan tindakan kriminal dari perspektif biologis. Kemudian pada tahun 1964, Hans J. Eysenck, seorang psikolog kepribadian yang terkemuka, menerbitkan bukunya yang berjudul Crime and Personality, di mana beliau mengusulkan teori biososial mengenai kejahatan yang dipandang sebagai teori teruji pertama tentang perilaku kriminal yang diusulkan oleh seorang psikolog. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu beberapa aktivitas utama dalam psikologi forensik. Yang pertama itu ada saksi ahli. Ada saksi ahli, ada juga saksi biasa. Saksi biasa yang paling umum kita kenal yaitu seseorang yang dapat memberikan keterangan secara faktual mengenai suatu kejadian atau suatu perkara yang sedang berlangsung. Yang kedua itu ada kasus-kasus kriminal. Generasi-generasi masyarakat sedang mempertanyakan bagaimana cara terbaik untuk menangani orang-orang yang terlibat
dalam pelanggaran undang-undang kriminal. Yang ketiga itu ada dalih ketidakwarasan kalau terhukum. Dalih ketidakwarasan adalah seseorang yang normal secara kejiwaan, maka jelas aturan hukum yang akan diberlakukan kepada dia, baik itu denda, kurungan, atau masa percobaan. Tetapi, kalau hanya hukuman itu adalah orang yang secara mental tidak normal, maka masalahnya tidak bisa dibebankan kepada orang tersebut, karena orang tersebut terkena gangguan mental. Jadi dia tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dia perbuat tersebut. Yang keempat itu ada kasus perdata, kasus-kasus perdata. Banyak hal yang berkaitan dengan perhatian seorang psikologi forensik, dari masalah-masalah merek dagang sampai gugatan masyarakat. Dua area yang paling penting untuk psikologi forensik ialah yang pertama penahanan dan pembebasan, dan yang kedua itu ada masalah kasus perceraian suami istri dan hak asuh antar anak. Saya Nikolas akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hak pasien. Pasien juga memiliki hak untuk mempunyai lingkungan hidup yang standar. Selanjutnya memprediksi bahaya. Berbahaya atau tidaknya pasien menuntut kemampuan diagnostik tersendiri yang cukup mendalam. Selanjutnya penanganan psikologis. Secara hukum terdapat hak pada terhukum untuk mendapatkan penanganan atau rehabilitasi psikologis. Selanjutnya konsultasi. Seorang forensik memiliki tugas yang utama, yaitu memberikan konsultasi. Berbagai konsultasi yang digunakan psikolog forensik dalam melakukan tugasnya. Baiklah, di sini saya Hermanto akan menjelaskan penelitian dan psikologi forensik. Penelitian psikologi dalam bidang forensik merupakan kegiatan yang sangat perlu. Misalnya, menyangkut komponen genetik skizofrenia pada tersangka. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan pengadilan tentang kompetensi mental. Masalah prasangka dan teknik persuasi juga penting bagi pengacara atau jaksa bagi pengadilan. Penelitian lain juga dianggap penting dan makin dirasakan manfaatnya, ialah masalah kesaksian mata dan perilaku juri. Menanggapi keprihatinan berhubungan dengan kesalahan-kesalahan itu, The American Psychology Law Society atau Divisi 41 American Psychological Association telah membentuk subkomisi untuk mengkaji evidensi ilmiah dalam bidang ini dan merumuskan rekomendasi. Rumusan komite ini secara singkat dapat diutarakan sebagai berikut. Saya Amelia Sapitri Handayani akan melanjutkan tentang penelitian dan psikologi forensik. Orang yang melaksanakan penjajaran atau penayangan foto dalam sebuah kasus seyogianya tidak mengetahui identitas orang yang dicurigai. Saksi mata seyogianya diberitahu bahwa seseorang yang dicurigai dalam kasus tersebut mungkin ada atau mungkin tidak ada pada penjajaran atau penayangan foto, dan bahwa orang yang melakukan penjajaran atau penayangan tidak tahu orang yang dicurigai dalam kasus tersebut. Yang pertama, orang yang dicurigai dalam penjajaran dan penayangan seyogianya tidak tampil beda dari orang lain. Dan yang kedua, keyakinan saksi mata tentang identifikasinya seyogianya diakses pada saat identifikasi dilakukan dan sebelum pendapat umpan balik. Terima kasih. Saya Abdillah Gultum, saya akan membaca kesimpulan dari kelompok kami. Psikologi forensik merupakan salah satu ilmu forensik yang mempunyai peran penting dalam membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh anggota polisi, khususnya dalam hal kekerasan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja. Perlunya inovasi kreatif melalui program yang dapat dirancang oleh Polres dalam menghadapi permasalahan yang marak terjadi di masyarakat, khususnya perilaku tindakan kekerasan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Sehingga dari program tersebut setidaknya dapat mencegah maupun meminimalisir munculnya perilaku yang menyimpang dan mengarah pada tindakan kekerasan ataupun kejahatan. Baik, demikian penjelasan kami tentang psikologi forensik. Maaf jika kami ada salah dalam bertutur kata maupun materi yang kami tampilkan. Selebihnya,
Kami berterima kasih kepada para hadirin yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat siang dan selalu jaga kesehatan ya. Say hello to your father-in-law. Say hello.